الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بما ويستهزأ بما فلا تقعدوا إن الله جامع المنافقين إنكم إذا مثلهم معهم حتى يخوضوا في حديث غيره والكافرين في جهنم جميعا Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam jahanam. Surat An-Nisa ayat 140. Surat An-Nisa ayat 140 di dalam tafsir klasik oleh Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa waqad anzalna 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yakfuru bihima. Kita pada ayat ini ditunjukkan kepada semua orang yang menampakkan keimanan dengan benar atau berpura-pura. Karena orang-orang yang menampakkan keimanan, maka sungguh ia telah berkewajiban untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Adapun firman yang berkesinambungan dengan tema ini adalah pada Quran surat Al-An'am ayat 68. Menurut Al-Qurtubi, kata yakfuru biha artinya apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka dengarkanlah olehmu ayat-ayat itu dan jangan dengarkan olok-olokannya. Artinya, kata-kata yang didengarkan oleh orang-orang kafir dan begitu juga olok-olokan mereka. Contohnya adalah engkau berkata, aku mendengar Abdullah diolok-olok, yang artinya aku dengar olok-olokan yang ditunjukkan kepada Abdullah. Kemudian kata selanjutnya firman Allah pada kata fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan lain. Artinya pembicaraan ini selain yang bersifat kekufuran. Innakum ida mithluhum. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Di sini terdapat dalil yang menjelaskan kewajiban untuk menjauhi orang-orang yang berbuat maksiat jika mereka menampakkan suatu kemungkaran. Sebab jika seseorang tidak menjauhi mereka, maka hal itu sama saja dengan melegalkan perbuatan yang mereka lakukan. Rela dengan kekufuran merupakan sebuah kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum idza mithluhum." Setiap orang yang duduk dalam majelis di mana di dalamnya terdapat sebuah kemaksiatan dan ia tidak mengingkari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam majelis itu, maka orang tersebut akan mendapat dosa yang sama dengan pelaku kemaksiatan itu. Maka agar terhindar dari dosa, hendaklah ia mengingkari perkataan dan perbuatan penuh dengan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang di majelis itu. Nah, dari penjelasan atau tafsiran dari Quran surah An-Nisa ayat 140 dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, secara garis besar dan dijelaskan secara rinci pula, kita sebagai umat muslim, ya kalau hanya sekedar bermajelis ataupun duduk biasa itu tidak apa-apa. Namun apabila di saat kita duduk bersama dalam satu majelis ya, dan mereka itu mengolok-olok atau memberikan suatu bahan yang menjelekkan agama kita,
itu alangkah baiknya kita langsung menghindar sampai bahan pembicaraan itu sudah berbeda. Dan apabila kita masih di tempat yang sama, itu masih mendapat olok-olokan ataupun hinaan terhadap agama kita, dan apabila kita justru menyetujui olok-olokan mereka, kita termasuk orang yang sudah bersatu dengan mereka. Karena sejatinya umat-umat selain Islam, mereka itu telah berserikat atau telah mempunyai suatu ikatan, yang mana ikatan tersebut bertujuan untuk menjatuhkan agama Islam itu sendiri. Jadi sasaran dari mereka itu adalah agama Islam, karena mereka itu memang sejatinya tidak ingin agama Islam itu berawal atau dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Itu dari tafsir Ibnu Katsir, berarti dari tafsiran zaman klasik. Dalam tafsir kontemporer, kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka mengkritik mengenai surat An-Nisa ayat 140, yaitu, dan sesungguhnya Dia telah menurunkan kepadamu kitab ini, yaitu bahwa apa yang telah diturunkan dalam surat Al-An'am itu, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah, Dia tidak akan dipercayai dan Dia akan diolok-olokan. Misalnya dalam majlis itu ada orang yang membaca ayat-ayat Allah, niscaya orang yang beriman mendengarkan dengan ketekunan karena percaya akan bunyi sabda Tuhan. Atau ada pembicaraan mengenai agama, orang-orang kafir yang ada dalam majlis ada yang sengaja menentang dan menyatakan tidak percaya saja, dan ada yang mengolok-olokkan saja, ada yang sekalinya keduanya. Maka untuk menjaga jangan sampai terjadi keonaran, datanglah perintah Tuhan. Maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan lainnya. Artinya, tinggalkanlah majlis itu, karena kalau kamu duduk juga di situ, salah satu akan terjadi. Dan kalau kamu lemah, karena tengah menengah, kamu turut pula berdiam diri. Berdiam diri itu bisa diartikan orang tanda setuju atau tanda lemah. Melihat kamu lemah, mereka tentu akan bertambah berbuat sikap yang akan lebih menyakitkan hati kamu. Kalau kamu tetap juga duduk di situ, tidak menjawab dan tidak membantah, sesungguhnya kamu di waktu itu sudah seumpama mereka. Lebih lanjut lagi, Hamka menegaskan bahwa kamu merasa enak juga duduk dalam majlis kafir yang tidak beradab itu. Niscaya kamu telah seumpama mereka pula. Kamu mengakui diri orang Islam, tetapi sikap kamu tidak berani menyanggah laku tidak sopan dari kafir itu. Niscaya kamu menjadi munafik. Maka tegas Tuhan bersabda, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir di dalam jahanam. Semua sekali, derajat orang munafik telah disamakan dalam ayat ini dengan orang kafir, karena kelemahan hatinya, karena dia masih menongkrong juga duduk dalam majlis orang-orang yang terang menerang menolak dan mengolok-olok ayat Allah. Nah, kalau dari tafsir yang kontemporer, contohnya dari Fi Zilalul Quran dari Imam Said Al-Qutb, ya, beliau lebih mendewasakan suatu kaum. Jadi mengambil langkah hati-hati, dalam artian kalau hanya untuk hablum minannas, ya, sesama manusia, itu tidak apa-apa. Kita satu majelis, kita sering berteman, bercanda, bertemu, dan lain sebagainya, yang tidak membawa unsur atau suatu dogma atau ajaran, ya, seperti itu. Tidak ada argumen tentang ajaran-ajaran, itu tidak apa-apa. Nah, kalau di Fi Zilalul Quran ini lebih menekankan kehati-hatian. Kalau bisa, ya jangan sering berkumpul atau
menghadiri hajat oleh mereka, seperti itu. Karena pada zaman dahulu itu banyak sekali ya hajat-hajat, mereka mengundang kita juga mengundang mereka. Namun efek yang diberikan kepada kita sendiri itu, mereka masih mengolok-olok kepada kaum muslimin. Nah, takutnya itu apabila di zaman sekarang masih adanya hal seperti itu, kaum generasi muda atau milenialis sekarang sering atau malah mudah untuk diadu domba dan bahkan mudah untuk dipecah belah, seperti itu. Nah, maka dari itu tafsir ini lebih memberikan sifat atau wawasan dan bagaimana kita memberikan tata krama kepada mereka, seperti itu, dan menjaga diri. Karena seorang muslim setinggi apapun keimanannya pasti akan ada masa naik dan turunnya iman, seperti itu. Ya, itu apabila di tafsir yang dikaryakan atau yang ditulis oleh Imam Sayyid Al-Qurtubi.